wah ternyata selama ini ada kemungkinan ceritanya yang nggak kuat atau selama ini cuma jualan gimmick lucu. Oh iya. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Ya, kali ini kita kedatangan dua orang pendongeng yang khusus kami datangkan. Enggak sih, kebetulan pas mereka mampir aja kami todong untuk ngobrol langsung dengan Berita Teater. Ada Kak Hendra. Halo, salam kenal, saya Hendra. Ada Kak Budi. Halo, saya Budi. Kak Budi dan Kak Hendra ini dari Ayo Dongeng Indonesia. Ya, benar sekali. Kebetulan foundernya lagi jalan-jalan bingung parkirin mobil ya. Jadi begitulah ya, semoga nanti bisa bergabung dengan kami kita lihat nanti ya. Oke. Selamat datang di Jogja dan mau pergi lagi ya. Selamat datang dan pulang. Selamat datang, sampai jumpa. Ya, oke. Kami sebelumnya pernah ngundang juga pendongeng namanya Kak Iwan RS, pernah dengar? Iwan RS, namanya familiar. Iya. Dia basicnya sebenarnya teater, cuman kemudian dia penasaran dengan dunia dongeng, lalu dia mencicipi dan ternyata memang asik. Dia tetap berteater, cuman memang dia seperti aku dulu gara-gara pingin PDKT aja sih. Teater ke dongeng. Ya, nah kalau dari Kak Budi atau Kak Hendra sendiri, gimana ceritanya bisa kemudian tertarik untuk mendongeng? Apa yang sebenarnya menarik dari dunia dongeng itu apa? Monggo, siapa duluan? Kalau menurut saya Kak Budi punya jawabannya. Ya, makasih loh Kak Hendra. Saya pikir mau jawab ya. Yang lebih tua dulu. Langsung kanan saya orangnya. Yang membuat saya tertarik ya, awalnya itu sebenarnya tapi ini rahasia ya. Iya. Kan Dia nanti disensor ya kan? Aku tuh awalnya berangkatnya sebenarnya bukan dari storytellingnya, bukan dari dongengnya. Oke. Kecintaan terhadap dunia anak itu dimulai malah dari bermain boneka. Oh, main boneka? Iya. Oke. Jadi memang saya mengagumi Pak Suyadi, almarhum Pak Raden, Dr. Andi Suyadi. Ya. Pak Raden dengan karya-karyanya si Unyil kan. Nah, lalu juga saya alhamdulillahnya berkesempatan langsung juga bisa intens dekat dengan almarhum Pak Gatot Sunyoto. Pemain ventriloquist, berita tongki. Nah, dari situlah saya merasa wah, dunia boneka tuh kayaknya seru gitu. Saya suka mulai dari situ, dari Pak Raden dan karya-karyanya, lalu Pak Gatot Sunyoto. Belum tahu tuh bayangan dongeng itu seperti apa gitu, karena memang pikiran saya hanya main boneka. Awalnya pun aku tuh mulai bermain puppet show bersama istri. Itu ya udah di balik tirai aja Mas, kayak biasa panggung boneka. Panggung boneka itu sama istri ya udah hanya cerita selalu dengan boneka. Lalu akhirnya ada teman yang tahu, teman di komunitas sosial, Bud, kayaknya lo bisa cerita kan sama anak-anak ya pakai boneka gitu. Oh bisa sih. Ya udah, akhirnya melalui ada sebuah komunitas namanya komunitas Lebah, saya lalu mulailah pertama kalinya bercerita untuk publik pertama kali gitu, untuk anak-anak, tanpa tirai lagi, tanpa di belakang itu tadi penutup. Jadi awalnya itu iya ya, ternyata boneka yang saat itu saya lebih awal ketahui menjadi sebenarnya alat bantu ya. Kesini tuh saya pahami, bercerita mendongeng itu sebenarnya bisa juga pakai alat bantu itu walaupun tidak wajib. Nah, mulai dari situ Mas, aku akhirnya berkenalan dengan komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Makin sekarang ya akhirnya masih belajar lah untuk terus mendongeng. Akhirnya tahu dari situ sebenarnya. Oke. Kalau Kak Hendra gimana Kak? Perjalanannya sih sebenarnya dimulai dari kecil ya. Oke. Dari kecil itu dulu kita kan minim hiburan. Apalagi bapak saya agak pelit. Ini rahasia ya. Dia nanti bisa dipotong ya. Atau malah di highlight ya. Di highlight. Jadi thumbnail tolong nanti. Di edit terus diulang 5 kali. Bapak saya pelit. Udah lah ya.
Jadi saat itu dengan keterbatasan hiburan dan semuanya itu dulu mainan favorit saya itu mainan orang-orang plastik perang-perangan Oh, yang ada base kecil-kecil gitu. hijau-hijau itu. Iya betul. Terus saya suka bikin layar pakai kertas kertas buku, Minyak. kertas buku, tinggal tempel. Lalu itu cuma matiin lampu, terus pakai lilin goyang-goyang begini aja itu Udah keren ya. di sini tuh otaknya langsung kemana-mana. Nah, berangkat dari situ ternyata saya punya satu kesenangan kalau cerita terusnya orang ketawa. Entah itu dapat ilhamnya dari mana, tapi dari dulu sukanya kayak begitu. Singkat ceritanya tahun 98 mulai mengikuti kegiatan yang sifatnya keagamaan di bidang anak-anak. Gitu. Dari situ syukurnya entah kenapa dapat rezekinya selalu exposure-nya tuh untuk kebutuhan anak. Jadi sebelum fokus di boneka pernah ikut satu pelatihan isinya satu bundel. Itu di pelatihan itu isinya belajar ballooning. Apa tuh? Jadi twist balon. Oh, ballooning. bikin boneka dari balon itu ya. Iya, ballooning. Terusnya clowning, membadut. Jadi saya dulu punya satu set alat makeup buat ngebadut. Oke. Lalu satu lagi puppetry. Nah, tapi puppeteringnya mirip kayak Kak Budi, lebih ke Muppet, moving puppet. Oke. Gitu. Tapi langsung skip ke saya mulai 2000 tahun 2000. Saya mulai tahun 2000 skip ke berapa tahun kemudian 2015. Setelah perjalanan punya panggung boneka, main boneka sendiri, ketemu sama kayak dongeng Indonesia. Nah, di situ paradigma ngedongengnya langsung kayak dibongkar habis, dikulitin gitu. Selama ini ya akhirnya saya sadar sendiri kalau ternyata selama ini yang orang kenal dan yang orang tunggu tuh bukan cerita saya, tapi boneka saya. Oh. Gitu, dan itu wah, ternyata selama ini ada kemungkinan ceritanya yang nggak kuat atau selama ini cuma jualan gimmick lucu. Oh, iya. Gitu. Nah, kesempatan dari tahun 2015 itu kesempatan untuk lebih mengulik lagi cerita yang kuat tuh harus kayak gimana, gimana caranya bisa lebih pede tanpa media gitu. Dan sebenarnya sih saya bukannya nggak pede kalau nggak pakai media, tapi kurang terekspos ternyata. Nah, jadi tantangan di IOD itu akhirnya membawa saya untuk explore lebih banyak cerita, explore lebih banyak gaya cerita gitu. Jadi dan dari 2015 itu perjalanan explore medianya pun macam-macam, mulai dari kain, pakai tutup panci segala macam, sampai akhirnya yang memutuskan disesuaikan aja lah sama ceritanya. Kalau emang butuhnya gimmick ya gimmick, kalau butuhnya nyanyi ya nyanyi, kalau nggak butuh apa-apa ya udah. Gitu sih. Nah, ini juga menarik sebenarnya banyak orang memaknai dongeng itu juga selalu identik dengan anak-anak. Nah, kebetulan di The Nest, di IOD sendiri itu sudah bikin namanya The Nest. Nah, yang tadi sempat kita pelosan tuh ya. The Nest adalah dongeng untuk remaja dan dewasa. Iya. Nah, aku sendiri sering bertanya sebenarnya apa sih bedanya orang mendongeng, orang monolog, berteater, atau apakah itu, kalau menurut Kak Hendra dan Kak Budi sendiri, apa sih sebenarnya hakikatnya dongeng itu? Iya, kalau mungkin sederhananya dongeng itu adalah bentuk komunikasi. Itu selesai di situ aja sebenarnya. Dongeng komunikasi, artinya kalau orang ada yang bilang ih hebatnya kakak-kakak pendongeng bisa bercerita gitu, aku tuh pengen sebenarnya dan aku menikmati, tapi aku tuh nggak pede, aku nggak bisa. Ya sebenarnya alasan itu nggak bisa dipakai karena semua orang kan bisa berkomunikasi, kita makhluk sosial, setiap hari kita berkomunikasi. Jika kita berkomunikasi maka sejatinya dia juga bisa mendongeng gitu. Nah, balik tadi ke pertanyaan mendongeng seperti apa? Apakah mendongeng itu ya itu tadi, ya itu komunikasi, lalu juga kenapa saya jadi blank ya? Mungkin Kak Indra bisa menambahkan. Ada yang ingin saya sampaikan tapi saya kopinya belum sampai. Ya, kalau saya sih entah kenapa
Kalau secara istilah saya pendekatan pakai bahasa Inggris saya lebih suka storyteller atau storytelling. Storytelling. Sebenarnya komponen utama cuma dua, story and telling. Artinya kalau story, how the story works, bagaimana ceritanya bekerja, seberapa kuat ceritanya, seberapa menarik ceritanya. Pokoknya ceritanya itu harus ya jadi cerita yang benar-benar layak untuk diceritain. Gitu. Nah setelah itu baru telling. Kalau tellingnya kan how-nya. Kalau ada hubungan dengan how berarti orang yang ngebawain. Nah orang yang ngebawain itu punya karakternya apa. Kita beruntungnya ya di Ayodi itu ketemu dengan beragam pendongeng, mulai dari yang ngomongnya pace-nya cepat tapi kita bisa tetap ikutin, dari yang lambat ceritanya temponya lambat, gaya jadi, tapi kita masih tetap bisa ikutin. Gitu. Artinya setiap orang akan punya karakternya masing-masing, menceritakan dengan kuat juga, dan ini ada hubungannya kan dengan seberapa sering bercerita. Kalau yang buat saya sekarang jadi mengganggu sih, lebih mengganggu secara pribadi. Banyak yang akhirnya orang ketika saya nggak tahu ya, nggak pernah mengklaim diri sebagai pendongeng sih sebenarnya ya. Saya lebih pilih itu diklaim sama orang lain gitu biar nggak sepihak. Itu biasanya karena kebutuhan flyer. Iya betul. Nah ini apa detailnya? Dongeng aja ya. Nah itu sebetulnya yang mengkhawatirkan saya adalah ketika orang trying to hard untuk impress orang. Gitu. Padahal cerita yang baik itu disampaikan dengan jujur aja sih. Gitu. Tapi kalau emang gayanya emang cowok, udah silakan gitu. Tapi kalau misalnya orangnya biasa aja gitu, tapi trying to hard itu yang jadi gaya. Jadi sebenarnya makna dari dongeng atau storytelling sebenarnya luas banget ya Kak. Bisa jadi memang kalau orang teater mungkin bisa menggunakan pendekatan monolog kah, bahkan bisa jadi teater tubuh pun juga bisa jadi termasuk storytelling juga ya. Nggak harus verbal juga gitu ya. Lukisan aja bisa. Benar-benar. Bahkan katanya gambar tuh memiliki ini ya, bahasa yang jauh lebih banyak daripada kata-kata itu. Visual ya. Iya benar-benar. Nah ini juga mungkin teman-teman juga penasaran sebenarnya ada nggak sih Kak trik untuk bagaimana untuk hook? Hook penonton juga sebenarnya nggak gampang ya. Tadi ngomongin gimmick juga. Tiap orang punya style. Misalnya kalau Kak Budi ventriloquist, terus kalau Kak Indra peluk dan kiss. Enak ya. Nah gimana nih kalau dari pengalaman Kak Budi atau Kak Hendra sendiri, ada nggak hal-hal yang seringkali mungkin bagi teman-teman yang baru belajar dongeng ini seringkali dilupakan? Mungkin kata Kak Hendra tadi udah terlalu buru-buru bikin impress yang keren, tapi mereka lupa bahwa ada hal yang kejujuran dan sebagainya. Atau gimana? Yang selama ini pengalaman kakak-kakak gimana? Kalau saya sih entah ya, mungkin beda kali sama Kak Budi. Saya lebih harus Iya, saya beda. Saya Budi, kamu. Iya. Pendapatnya. Pendapatnya. Kalau saya lebih ngelihat dulu. Saya punya kebiasaan kalau datang acara itu harus antara setengah sampai 1 jam sebelum acara mulai. Oke. Karena saya sebetulnya introvert. Saya butuh ngelihat penontonnya tumbuh. Oke. I need to see the crowd grows gitu. Nah dari situ saya harus belajar ini pace-nya si penonton udah sampai mana. Gitu. Jangan sampai ternyata belum siap, kita udah langsung hantem kasih cerita. Kalau buat saya yang penting pertama tuh siapkan diri dan siapkan penontonnya. Gitu. Kalau penonton yang nggak siap untuk ngedengerin, mau sampai keluar busa pun nggak akan mereka ngerasain gitu, Kita mau pakai trik hooknya sebagus atau semenarik apapun gitu, pakai gambar kah, pakai cerita kah, pakai apa, kalau ternyata mereka nggak siap, itu kita buang waktu. Nah, untuk membaca sebenarnya tiap orang pasti punya juga ya kebutuhan atau mungkin cara apresiasi masing-masing. Nah, untuk membaca apakah penonton ini sudah siapkah atau memang yang orang penonton kayak gini ini butuhin gini nih, itu gimana Kak? Kalau saya biasanya ngelihat dari kalau setiap acara kan pasti ada MC-nya nih. Ya.
MC-nya ngegiring mereka kemana. Oh, oke. Gitu. Kecuali begitu datang acara, anak udah cuma duduk doang lagi berisik, ayo kak silakan langsung mulai dah. Iya, Itu, iya. wuh. Nah itu sih semua apa? Kalau saya trik yang paling biasa saya pakai ada namanya attention grabber. Aha. Itu harus ngerebut perhatian mereka dulu. Apa perlu mereka lihat dari saya? Iya, iya, Gitu. Saya perlu kasih tahu apa? Gitu. Hal yang paling sederhana dari semuanya itu yang dan sering dipakai sama orang tuh biasanya tepuk tangan. Oh, iya, iya. Nah, yang jadi masalah biasanya variasi untuk attention grabber ke anak-anak dalam bentuk tepuk tangan itu sebagian besar udah basi atau nyontek doang. Ah, ya cuman mengcopy Iya, aja nggak pernah ada mengcopy. gitu ya. Belum pernah coba untuk apa Eksplorasi eksplorasi hal lain jenis gitu. baru.